Shalom semua, saya Pendeta Nus dan Dr. Bambang Nursena sedang ada di Sorong untuk melayani masyarakat dan gereja di sini. Dan sekarang saudara dengarkan apa kata Dr. Bambang Nursena tentang Palestina. Biasanya orang mengkaitkan Palestina yang ada sekarang itu dengan Filistin dalam Alkitab, tentu dengan konotasi bangsa yang tidak disukai Tuhan, tetapi bukan seperti itu. Filistin kata jamak yang merujuk kepada bangsa-bangsa pendatang di wilayah Holy Land jauh sebelum munculnya bangsa Israel. Nah, ini tentu dibedakan dengan Palestina sekarang sebagai rakyat Arab yang tinggal di wilayah Holy Land. Dan ungkapan Palestina modern itu asalnya berasal dari zaman Kaisar Hadrianus ketika menaklukkan perang atau pemberontakan Israel kedua, pemberontakan perang Yahudi kedua antara tahun 132 sampai 135. Mereka punya kekuasaan dengan raja yang bernama Simon Bar Kokhba. Tapi tahun 135 Yerusalem kembali diluluh lantakkan oleh Kaisar Hadrianus dan Bar Kokhba dibunuh. Rabi Akiba juga terbunuh pada saat perang itu. Tetapi yang terjadi adalah nama Yerusalem diganti dengan kota Alia atau Alia Capitolina. Sedangkan nama Israel mencegah pemberontakan yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh nasionalis Yahudi saat itu, maka diganti dengan Palestina atau tepatnya Syria Palestina yang merupakan penggabungan antara provinsi Yudea dan provinsi Syria. Sejak saat itu penulis-penulis Yunani, penulis-penulis Romawi selalu menyebut kata Palestina dan tidak lagi Israel. Tetapi saudara-saudara, nasionalisme Israel itu tidak padam ketika setelah tahun 135 Israel harus terdiaspora di seluruh dunia. Setiap perayaan Paskah Yahudi, mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Gema tahun depan kita di Yerusalem, tahun depan kita di Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem, Lisana haba'ah Yerusalem itu bergema selama 20 abad sampai tahun 1948 karena Israel, orang-orang Yahudi lewat gerakan Zionis yang diinspirasi oleh Theodor Herzl itu mendukung perjuangan Inggris, dan Inggris dan sekutunya itu menang atas Perang Dunia Pertama. Maka kemudian ada negara Yahudi di wilayah yang status quo karena sebelumnya itu adalah jajahan dari Turki. Begitu juga harapan orang-orang Palestina yang tidak lain adalah orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Holy Land yang dulu juga mendukung perjuangan Inggris dan sekutunya melawan Jerman dan Turki, akhirnya juga menginginkan kemerdekaan. Dari situ kemudian ada opsi dua negara dalam koeksistensi damai di satu wilayah. Dan inilah sebetulnya mula-mula konflik Israel-Palestina. Kenapa Palestina tidak menjadi negara? Padahal pada pertemuan Oslo itu sebenarnya sudah disepakati bagaimana nantinya lewat faksi nasionalis dari Palestina yaitu PLO itu akan menjadi negara. Tetapi karena Palestina tidak selalu bersepakat sehingga munculnya kelompok-kelompok atau faksi-faksi termasuk faksi garis keras yang disebutkan Hamas itu tidak mengakui negara Israel, dan ini yang menyulitkan perjuangan Palestina sendiri untuk menjadi negara yang berdaulat. Seharusnya Palestina belajar dari Indonesia. Kita mencapai kemerdekaan dan kedaulatan sampai sekarang wilayah kita yang luas dari Sabang sampai Merauke itu juga lewat perjuangan diplomasi, bukan perang, bukan lagi perang fisik. Saya kira Palestina harus menatap masa depan yang lebih baik dengan strategi dan selesaikan konflik antara faksi-faksi yang ada di dalamnya supaya kalian solid dan bisa mewujudkan Palestina yang merdeka berdampingan dengan negara Israel. Tapi Mas Bambang, selama ini orang menganggap Israel yang menguasai atau menekan Palestina. Saya kira itu tidak benar ya, karena sesungguhnya kayak kasusnya Gaza itu dulu dikuasai Mesir, bukan dikuasai Israel. Dan apa yang sekarang di wilayah Israel itu sesungguhnya kan karena mereka menang perang pada saat perang Yom Kippur atau perang-perang sebelumnya, dan itu yang menjadi wilayah Israel sekarang. Jadi menurut hukum internasional kalau
bangsa yang menang perang, ya bangsa itu menguasai wilayah, termasuk seperti ketika Inggris menang perang, maka wilayah yang dulunya provinsi Turki yang ada di Palestina itu menjadi kewenangan dari Inggris, maka Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terima kasih Mas Bambang, dan dari Kota Sorong kami mengucapkan selamat memasuki Paskah 2023. Shalom. Shalom.